Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lanlan Muria, dosen program studi pendidikan matematika di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Yasika Majalengka. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bahasa Inggris. Mata kuliah Bahasa Inggris merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa pada semester genap dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali calon guru pendidikan matematika berkaitan dengan keterampilan dasar bahasa Inggris, dan harapannya setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mempraktekkan keterampilan dasar bahasa Inggris untuk keperluan akademis maupun non-akademis sehingga dapat berkomunikasi dan menunjang karir sebagai pendidik profesional. Pada mata kuliah ini dibahas tentang skill of English, greeting and introductions, informative questions, tenses, modal auxiliary, reading, summarizing, and describing pictures, and prepositions of directions. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan perkuliahan bahasa Inggris dengan menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Interactions, and Assessment. Pada aspek delivery, saya akan menjelaskan materi tentang modal auxiliary, dan pada aspek interactions, saya akan memberikan stimulus dan pertanyaan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa akan memberikan respon terhadap materi yang diberikan sehingga terjadi interaksi dalam proses perkuliahan antara dosen dengan mahasiswa. Dan pada aspek assessment, saya akan memberikan penilaian terhadap mahasiswa dengan menggunakan aplikasi quizzes, di mana aplikasi ini sangat efektif dan juga friendly untuk digunakan untuk menilai sejauh mana mahasiswa memahami dan mengerti terhadap materi yang telah diberikan. Berikut akan saya tampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Mari kita simak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Yeah, how are you today? I'm fine too, and also let's say thanks to Allah Subhanahu Wa Taala that today we are going to continue our subject in this semester ya. Jadi tentu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada sore hari ini kita masih bisa melangsungkan kegiatan perkuliahan kita. Dan teman-teman, sebagaimana yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu ya, kita sudah berbagai macam topik sudah kita pelajari, diantaranya seperti misalnya informative questions, kemudian skill of English ya, sudah juga kita diskusikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Juga ada tenses ya, kita sudah bahas juga di kelas kita sebelumnya. Dan di pertemuan hari ini kita akan membahas ya, kita akan berdiskusi nanti dengan teman-teman dan tentu dipandu oleh saya sebagai dosen pengampu mata kuliah bahasa Inggris pada semester sekarang. Kita akan berbicara tentang tema modal auxiliary ya, modal auxiliary. Ya, topik ini di minggu lalu kita sudah ceritakan juga, kita akan bahas apa sih gitu ya di topik soal modal auxiliary ini. Ada yang sudah tahu modal auxiliary itu apa kira-kira di antara teman-teman? Ada yang sudah tahu? Belum ya gitu ya, tapi pasti temanya sudah dibaca karena di pertemuan pertama saya sudah sampaikan rancangan pembelajaran semester atau rencana pembelajaran semester yang akan kita pelajari di semester ini. Nah, teman-teman sekalian, di pertemuan ini pada topik modal auxiliary ini apa yang akan kita pelajari dan apa yang ingin didapatkan dari topik pembelajaran ini. Nah, harapannya teman-teman sekalian setelah Anda mempelajari topik ini soal modal auxiliary ini, yang pertama adalah Anda mampu membuat kalimat sederhana dengan menggunakan modal auxiliary. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua, nanti Anda diharapkan mampu menggunakan modal auxiliary dalam percakapan sehari-hari ya. Dan yang ketiga, Anda diharapkan mampu mengidentifikasi modal auxiliary ya dalam kalimat bahasa Inggris. Nah,
sekalipun ya teman-teman ini adalah berada pada program studi pendidikan matematika di STKP Yasika, tetapi sekali lagi sebagai pendidik matematik Anda juga selain daripada profil lulusan nanti Anda setelah lulus itu menjadi tenaga pendidik ataupun guru di matematik, Anda juga mungkin akan menjadi peneliti di bidang matematik, Anda juga menjadi pengelola lembaga pendidikan, atau Anda juga menjadi entrepreneur di bidang pendidikan. Nah, teman-teman, hampir seluruh ya sumber ilmu pengetahuan itu hadir dan didistribusikan melalui bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Nah, oleh karena itu, kemampuan Anda terhadap ya kemampuan bahasa Inggris menjadi indikator penting bagi kita sebagai guru profesional di dunia modern hari ini. Oke, jadi ini kira-kira learning objective atau capaian pembelajaran yang kita harapkan pada pertemuan kita pada siang hari ini ya. Dengan model auxiliary itu kita diharapkan mampu membuat kalimat sederhana nantinya, kemudian mengidentifikasi menggunakan model auxiliary itu dalam percakapan kita sehari-hari. Oke, bisa dipahami ya? Oke, bisa? Oke, kita lanjut ya ke what is model auxiliary? Modal auxiliary itu apa gitu? Modal itu modal atau modal apa gitu ya? Nah, modal dalam arti di sini itu adalah bukan modal kayak usaha gitu ya. Nah, model auxiliary itu adalah a type of helping verb. Kata kerja bantu. Nah, model auxiliary itu adalah kata kerja bantu untuk memberikan ungkapan-ungkapan modalitis. Apa itu modalitis? Kayak kemungkinan gitu ya, kayak perintah, kayak larangan gitu ya, itu disebutnya modalitis. Maka to express it mood, untuk mengekspresikan modalitisnya itu apa? Contoh misalnya, I go to canteen. Saya pergi ke kantin. Coba kita tambah dengan kata can misalnya. I can go to canteen. Maknanya sama apa beda? Sama apa beda? Saya pergi ke kantin dengan saya akan pergi ke kantin. Beda ya. Nah, modalitis ini digunakan untuk memodifikasi makna. Dan modal verb ini selalu disimpan sebelum kata kerja utamanya. I go. Go as a verb. Kata kerjanya. Dia disimpan sebelum kata kerjanya. I can go. Saya dapat pergi dengan I go. Saya pergi itu beda maknanya. Oke? Bisa dipahami ya. Jadi, nah teman-teman sebetulnya tanpa kita sadari, ungkapan-ungkapan modalitis itu selalu kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ada yang punya pacar di sini? Banyak ya. Atau misalnya pernah Anda saksikan ketika di acara TV misalnya, ada istilah begitu. Baby, will you marry me? Sering kan? Will you marry me? Dan jawabannya yes, I will, or no, I will not. Nah, will you marry me itu ungkapan modalitis. Dia pakainya modal auxiliary. Will you marry me? Akankah kau menikah denganku? Kan begitu. Oh no, gitu ya. Ya jelas, Anda harus jawab no. Andai kata saya bertanya begitu ke Anda ya. Will you marry me? Akankah kau menikah denganku? Atau maukah? Nah, itu ungkapan-ungkapan modalitis yang sebetulnya keseharian kita ya, kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita lihat di basic formulanya teman-teman ya, rumus dasarnya kira-kira ada subjek, modelnya, kemudian main verb. Tadi saya sampaikan, dia selalu disimpan di sebelum main verbnya. The basic formula for using model auxiliary gitu ya. I can go gitu ya. Nah, ini jenis-jenis model auxiliary yang biasa digunakan. Nanti kita akan lihat ya, model auxiliary ini itu kapan digunakan dan apa maknanya. Kita lihat. Yang pertama, ada can dan could.
Look at this. Can is indicate possibility or ability. Can itu memberikan makna, ya, mengungkapkan, memberikan pemaknaan kepada si penutur itu bahwa dia memiliki posibilitas, kemungkinan, atau ability, kemampuan. Nah, contohnya apa? I can speak four language fluently. I can speak. Saya bisa. Berarti dia menyampaikan possibility. Ya, menyampaikan ability, kemampuan. I can speak. Look at this. Drinking too much alcohol can be dangerous to your health. Can di sini memiliki makna possibility. Terlalu banyak minum alkohol bisa merusak kesehatan, berbahaya untuk kesehatan, gitu ya. Jadi possibility di sini, ya. The second rule, ya, aturan kedua, teman-teman, can in questions dalam bentuk pertanyaan, ya, can ask for permissions or about possibilities. Can I go to the toilet? Bolehkah? Nah, ya, ask for permission, meminta izin. Can I go to toilet? Can I borrow your pen? Kan? Bolehkah saya meminjam bolpen Anda? Can I borrow your glasses, sir? For example. Bolehkah saya meminjam kacamatanya? Oh, no, kan? No, you can. Gitu ya, dan sebagainya. Oke. Atau dalam makna yang selanjutnya, teman-teman, ada can, ada could. Nah, sama ya. Can dengan could itu memberikan makna possibilities or abilities. Tetapi ini dalam bentuk present, ini dalam bentuk past, ya. The accident could have killed you. Kecelakaan itu bisa saja membunuh. Ya, could have killed you. When I was a child, I couldn't play soccer very well. Ketika saya masih kecil, saya nggak bisa main sepak bola, ya. Nah, inilah kira-kira bagaimana kita menggunakan modalities dalam ungkapan-ungkapan kita sehari-hari, gitu ya. Ada can, ada could. Okay. Next, may and might. What is the differences between may and might, can and could, gitu ya. Tadi ada can, ada could. Kapan saya menggunakan can, kapan saya menggunakan could? Can itu bisa digunakan dalam ungkapan-ungkapan informal. Contoh Anda dengan teman. Can I borrow your pen? Dengan teman. Tetapi, ya, ketika Anda berbicara dengan atasan Anda, dengan dosen Anda, misalnya ya, dengan orang-orang yang Anda hormati, it will be better if you use could. Excuse me, sir, could I help you? Bolehkah saya membantu Anda? Tapi ketika dengan teman Anda boleh, can I help you? Bolehkah saya membantu Anda? Gitu ya. Itu antara polite and impolite. Sopan atau tidak sopan? Ya. Dengan teman mungkin Anda bisa pakai can, may, gitu ya. Tetapi dengan atasan, dengan dosen Anda gunakan yang lebih polite, yang lebih sopan. Could I help you? Gitu ya. Or may I? Gitu dan lain sebagainya. Oke. May and might, look at this, ya, indicate an uncertain action. Jadi may and might itu bercerita atau mengekspresikan sesuatu hal yang tidak tentu. I don't know where he is. He may or he might be in his office. Saya nggak tahu dia di mana. Mungkin dia di kantornya. Ya. May can also be used to ask for permission. Jadi sama seperti dengan can and could tadi, ya. May I attend the concert? Bolehkah? May I attend the class? Bolehkah saya menghadiri kelas Anda? May I borrow your book? Bolehkah saya meminjam buku Anda? Kan begitu ya. May I? Sopan sekali. Ya. May I? Oke. Ini question? Ada pertanyaan teman-teman? No? No questions?
Oke, thank you ya. Next, shall, will, and would. Seperti yang tadi saya contohkan, will you? Will you marry me? Will you? Yes, I will, and so on. Ya, shall, will, and would. Express intended future actions. Jadi mengekspresikan sesuatu yang akan dikerjakan di masa yang akan datang. Oke, I shall go to the opera. I shall go to campus. Sama dengan I will go to campus. I will go to canteen. I will get an A in this class. Saya akan dapat nilai A di kelas ini. Kira-kira ya. Saya akan dapat nilai A di kelas ini. I will get. Sudah dapat nilai A? Belum. Why? Because he say I will. Oke, jadi will itu mengekspresikan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan. But I will, saya akan. I will get an A in this class. Belum dapat nilai A, but I will. Ya, I would like to explain. I would like. Saya ingin, saya akan. Ya, I would like to explain. Saya ingin menjelaskan dan sebagainya. Oke. Okay. This is the kind of modalities. Jadi mengekspresikan possibilities, ya, mengekspresikan apa tadi? Abilities, gitu ya. Possibilities itu kemungkinan, abilities itu kemampuan, kemudian apa lagi? Or uncertain situations, ya, kayak may or might dan lain sebagainya. Okay. Next, should, must, and ought to. Should indicate suggestions. Look at this. Should is indicate suggestion or recommendations, and must indicate obligations or prohibitions. Look at this. Should. You should eat less if you want to lose weight. You should eat less. You should. Saya menyarankan. Saya merekomendasikan. You should go to the doctor if you feel headache. Ya, kamu saya sarankan pergi ke dokter jika kamu sakit kepala. You should. But apakah kamu pergi ke dokter atau enggak? Itu terserah Anda. Karena saya hanya bilang you should, kamu harus. Saya hanya menyarankan, berikan rekomendasi. But if I say you must go to hospital, itu the meaning is obligations. Tidak ada cara lain selain kamu harus. Jadi beda ya antara ketika saya bilang you should go to the toilet to wash your face. Kamu mau duduk di kelas silahkan, mau cuci muka ke toilet silahkan. Tetapi if I say you must go out, berarti tidak ada pilihan lain selain keluar. Nah itu bedanya ya. Jadi should and must ya. Jadi must itu mengindikasikan wajib. Ya, wajib itu tidak ada pilihan lain. Kalau should itu namanya saran ya, namanya rekomendasi, mau diturutin silahkan, mau enggak juga nggak apa-apa kan, gitu ya, saran. Kayak saran dari dokter tuh, banyak istirahat gitu, harus banyak istirahat berapa jam gitu ya di kamar, tahu-taunya Anda main bola gitu kan, gitu kan. Kadang-kadang begitu ya, namanya saran begitu. Kecuali kata dokter, Anda kalau nggak istirahat, Anda mati gitu kira-kira. Nah itu pasti mas itu maknanya gitu ya. Gitu ya, kira-kira begitu ya. Nah jadi should itu memberikan makna recommendations or saran ya, or suggestions. Nah, must and ought to indicate an obligation. Obligation itu wajib. Lawannya berarti prohibitions, larangan. Oke. Okay? Obligation itu you must turn off your phone. Kamu harus mematikan handphonemu inside the class, di dalam kelas. Oke. Okay. You mustn't smoke inside this building. Kamu dilarang. Nah, this is prohibition. You mustn't. You must not. Tidak boleh. Oke. Okay. He ought to be there. Dia tidak boleh di sini. He ought to be there. Ya. Jadi
Must itu bisa dimaknai sebagai obligations, wajib ya, atau juga prohibition, larangan ya, obligations or prohibition. Jadi itulah kira-kira teman-teman yang kita bicarakan tentang model auxiliary, di mana masing-masing jenis model ini memberikan modifikasi makna terhadap kata kerja yang kita maksudkan. Oke. Coba saya minta Nadi bisa buat satu kalimat menggunakan model. Coba contoh satu kalimatnya apa? I can play guitar. Good, ya. I can play guitar. And you, I'm sorry, your name? Your name? Esa. Esa, would you like to give me an example? One sentence using this model. You can use can, could, or may, or might. Can you help her? Bisa bantu? Apa kira-kira contohnya? Apa kira-kira? Temannya yang di belakang? Apa kira-kira? I can go to classroom. Okay, thank you, Nadi. And would you like to give me an example? I will marry you. Oh no. I will go to toilet. Oke, good ya, good example. Jadi teman-teman tadi contoh-contoh yang diucapkan oleh teman-teman kita yang lain sebetulnya bisa kita modifikasi pada contoh-contoh yang lain. Ingat, modalitisnya adalah kata kerja yang tadi kita diskusikan ya, yang tadi saya paparkan. Kata kerja utamanya apa saja? Yang penting kata kerja. Verb ya, bisa go, bisa play, bisa write, bisa speak, apalagi ya. Banyak sekali kata kerja yang kita bisa gunakan, dan ingat, it should be used in verb 1. Write, go, okay, and so on. Okay, yeah. Next, I will check your understanding in this topic. Okay, look at this. Andri, okay, Andri. It was so dark. I bla 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 see anything. Kira-kira apa tuh kalau menggunakan modelnya? I can. I will. Look at this. Let's check. It was so dark, I couldn't see anything. Gelap banget, saya nggak bisa lihat apapun gitu kan. I could not see anything. Okay. Number 2, let's see. Imran, please. Yo, yes. You blah 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 spread gossip. Mas, let's check. I'm sorry. Yes, you mustn't spread gossip. Kamu dilarang nyebarin gosip. Nah, ibu-ibu, emak gitu ya. Kamu tidak boleh. You mustn't spread gossip. Kamu dilarang nyebar gosip. Okay. And number 3, want to try to answer? Okay, Sinta. Shell. Let's check. May I? Okay, may I sit here? Boleh nggak saya duduk di sini, gitu ya? May I sit here? Number 4, Alan, blah 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 speak Spanish fluently. Nadi? Can. Where is it? Yes, cool. Ya, Alan can speak Spanish fluently. And last number, I try to eat it, but I
Let's check. I tried to eat it but I couldn't. Saya coba untuk memakan itu but I can't gitu ya. I couldn't. Saya tidak bisa memakan itu ya. Saya sudah coba untuk makan tapi saya tidak bisa makan itu. Makan apakah itu? Makan lengkok, makan apa gitu ya? Nggak tahu saya juga gitu ya. Makan kaku gitu ya. Oke, gitu ya. Oke teman-teman, that is our discussion about model auxiliary. Dan untuk mengecek ya pemahaman teman-teman tentang model auxiliary, saya minta silahkan teman-teman akses link yang sudah saya share tadi dalam bentuk aplikasi Quizizz. Dan itu akan sangat menarik teman-teman kerjakan karena juga ada tombol-tombol semacam Anda lagi main game lah gitu. Coba ya. Saya sudah memberikan beberapa pertanyaan yang nanti bisa teman-teman kerjakan. Silakan, saya berikan durasi waktu kurang lebih 5 menit untuk Anda mengerjakan. Ya. Sudah ada yang masuk? Melalui aplikasi Quizizz itu, mudah-mudahan Anda juga sudah mendapatkan pemahaman ya, pemahaman tambahan, dan Anda bisa berlatih kembali di aplikasi Quizizz itu karena bisa Anda cek berulang-ulang pemahaman Anda, bisa Anda cross check ulang gitu ya kaitan dengan topik kita pada minggu ini ya. Jadi sekali lagi dapat kita simpulkan bahwa model auxiliary adalah kata kerja bantu yang digunakan dalam sebuah kalimat untuk memodifikasi kata kerja makna kata kerja utama untuk menunjukkan modalitas, kemungkinan, kemampuan, ya, perintah ataupun larangan dalam sebuah teks yang digunakan dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Dan sebelum saya menutup pertemuan kita pada siang hari ini, saya ingin sampaikan teman-teman, pada dunia kita hari ini ternyata baik saja tidak cukup, Anda harus bergerak melangkah menjadi yang lebih baik. Karena perkembangan zaman menuntut kita semua sebagai pendidik yang profesional, yang semakin baik dan menjadi yang terbaik di masa yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.